Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita pada mantumah wa sab'atun auladuhu faminhumu salah satu minal dzukuri tufam. Wa sab'atun jadi menjelaskan tentang putra dan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui jumlah, mengetahui tertib daripada putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Nazim di sini wasab'atun, yaitu 7, jadi 7 dari putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun 7, auladuh jadi putra putrinya. Faminhum di antara mereka salah satu minadzukur, 3 dari laki-laki, jadi 3 putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 4 dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui dan mengimani itu, jadi meyakini. Menurut para ulama yang paling sahih wa Qasim yang pertama dari putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Qasim, dan itulah Rasulullah diyukanna, jadi dijuluki. Jadi kalau kunyah itu julukan yang diberikan di situ nama putra atau ada agunya. Jadi misalnya ada seorang namanya Abu Hurairah, jadi Abu Qasim itu adalah julukan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena putra pertama beliau yaitu Al-Qasim, sehingga Rasulullah dijuluki dengan Abul Qasim. Nah, ini yang pertama. Kemudian sebenarnya tertibnya adalah summa Zainab, kemudian Sayyidatuna Zainab, summa Ruqayyah, kemudian Sayyidatuna Ruqayyah, summa Fatimah, kemudian Sayyidatuna Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Abdullah yang dijuluki dengan Thayyib wa Thahir. Nah, jadi kita bahas satu dulu, yaitu Al-Qasim. Wa kullu haula, semua dari putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu, yaitu Ibrahim, ya, yang mana dari seorang amat yang dihadiahkan kepada Rasulullah, yaitu Maria al-Qibtiyah. Itu yang dijelaskan dalam kitab Jala'ul Afham ini, bahwasanya semua putra dan putri Rasulullah adalah dari Sayyidatuna Khadijah kecuali Ibrahim. Nah, itu dari amat, yaitu Sayyidatuna Maria al-Qibtiyah. Yaitu Sayyiduna Qasim adalah pertama kali yang lahir daripada putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahir di Mekah. Umurnya 2 tahun, Sintani, dan pertama kali yang meninggal dari putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada yang mengatakan hidup sampai sab'ata asyara sana, ya, ada yang mengatakan 2 tahun, ada riwayat mengatakan 17 bulan. Ya, sehingga ketika meninggal putra dari Rasulullah yang bernama Qasim pertama ini, maka mengatakan orang kafir Quraisy, Asim bin Wa'il mengatakan laqad asbaha Muhammad abtar, kapon, ya, Nabi Muhammad itu sekali keturunan, ya, bisa di wong sing rugi. Nah, maksudnya wong sing gak duwe anak laki-laki gitu. Karena meninggal putranya yaitu Sayyidina Qasim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika
nasihat. Inna syani'aka huwal abtar, bukan engkau wahai Nabi Muhammad yang abtar, tapi justru orang-orang yang membengisimu, orang-orang yang membencimu itulah mereka orang-orang yang abtar. Jadi Rasulullah ketika Allah, karena kekasih Allah, ketika ada orang yang mengoloknya, orang maka Allah tidak ridho, langsung dijawab dengan Allah sendiri yang menjawab, ya, sebagai ganti daripada musibah yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah meninggal dalam keadaan Islam, ya, dan termasuk berarti dari kalangan sahabat. Ini pendapat yang shawab, yang utama. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh seseorang itu, ya, la'alam ahadan dzakarahu fihim, ya, jadi mengatakan bahwasanya ayat ini, ya, tatkala turun, yaitu bahwasanya putra Rasulullah itu masih belum Islam, tapi setelah turunnya ayat inna a'tainakal kautsar, maka menunjukkan bahwasanya putra Rasulullah yang bernama Qasim itu berarti sudah menjadi Islam. Itu yang pertama dari putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibun wa tahirun bidaini dari lakum. Yang kedua yaitu putra Rasulullah yang bernama Abdullah, yang dijuluki dengan Thayyib wa Tahir. Ya, beliau juga meninggal di Mekah masih kecil, ya. Nah, kemudian ketika meninggal putra Rasulullah yang bernama Abdullah ini juga lagi Asim bin Wa'il juga mengatakan lagi qatin qata'a waladu fa huwa abtar. Ada yang mengatakan bahwasanya ngomong aneh, sudah terputus nasab laki-laki daripada Rasulullah, dan Rasulullah adalah abtar, orang yang tidak punya keturunan laki-laki. Dijawab lagi oleh Allah, turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Jadi ada yang mengatakan ayat itu turunnya kepada Sayyidina Qasim, ada juga yang mengatakan bahwasanya turun kepada ketika putra Rasulullah yang kedua yang meninggal, ya, itu setelah meninggal setelah Rasulullah diutus, ya, itu juga Sayyidina Abdullah, ya, Abdullah yang dijuluki dengan At-Thayyib dan At-Tahir. Nah, itulah dari putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki. Nanti kita lanjutkan dengan yang laki-laki berikutnya, yaitu Sayyidina Ibrahim yang dari ummunya Maria Al-Kibriyah. Mungkin itu, mudah-mudahan sedikit refleksi ini bisa menjadikan kita lebih cinta, lebih sayang dan lebih mencintai daripada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.